Manusia itu merasa pintar. Sering manusia itu merasa pintar. Bagaimana akan menjadi pintar dan cerdas? Bodoh saja tidak punya. Kalimatnya menggunakan bil adil, menggunakan kalimat majrur, kalimat ketundukan, kalimat kepasrahan. Walaupun kita tidak ngomong konsep, tapi ngomong konteks bahwa kamu itu menjadi manusia yang tidak adil. Kamu menjadi manusia yang tidak adil. Saat membutuhkan perilaku akhlak dan adab, menghormati, menghargai orang lain. Kemudian ternyata itu tidak dipakai, tidak menghormati dan menghargai orang lain. Kalau kita berbicara adil, bahwa jika kamu nyuguh yang kamu suguh itu temanmu, pada saat menggunakan wadahnya kopi atau teh itu dengan plastik, itu ya adil-adil saja, karena temanmu juga tidak nuntut menggunakan wadah cangkir. Dan itu normal saja, umpamanya kan begitu. Dengan menggunakan wadah plastik. Akan tapi pada saat kamu itu bupati yang hadir, kemudian kamu kasih kopi ini mbok leboknya plastik, kamu menjadi manusia yang tidak adil. Berarti kamu nggak menghargai, nggak memiliki adab. Kan keadilan ini. Itu keadilan secara lahir. Sehingga pada saat ada orang tuh mendapatkan sangu, nek wis cilik 2000. Kemudian nek wis SMA apa yo cik disangoni 2000. Kowe buka yo ngersu lho. Kan adil, nek adil ya kowe cek SMP sangumu sedina 5000. Upama begitu. Terus mbakmu sing perguruan tinggi mbok tuntut ya 5000 padha karo kowe. Adil kita mungkin berpikir bisa jadi seperti itu. Itu namanya adil membabi buta. Adil seperti apa? Karena kalimatnya juga menggunakan jer, menggunakan bak, menggunakan satu bentuk keterlibatan bil adil. Jadi adil walaupun inti perkarane adil itu masalah batin, masalah dodo, masalah isi, masalah panganan. Biasanya kalau orang itu di sebuah acara manten atau apa begitu, VIP, VVIP itu beda. Beda tempat. Beda tempat. Tidak banyak orang protes dan tidak protes. Kalaupun protes mbok ndek batin. Sing VIP penak ya ndek kono kan gitu. Saya sendiri juga sering kadang tidak nyaman, sehingga saya sering juga ikut ingin sing biasa. Akan tetapi akan terasa sekali tidak adilnya jika ternyata materialnya beda, makanannya beda. Upamanya sing VIP nganggo beras, ayam, ikan umpama begitu. Kemudian kowe diundang, kowe nganggo segone jagung karo gereh. Jagung gereh sambel. Kan gitu. Sing VIP sama VVIP. Ingkung, sego, you know, terus kambing guling. Mesti ngeresu loh, semua akan teriak.
gak adil. Dan suatu saat jika orang itu ngundang lagi pasti akan banyak yang tidak hadir. Dilihat undangannya, oh biasa. Tidak VIP, nggak akan hadir. Itu sesungguhnya adalah keadilan itu intinya isi. Keadilan itu diri. Sejauh mana kamu dapat mengadili diri kamu sendiri? Paham maksud saya? Jadi si pemilik kegiatan atau sohibul hajah yang punya hajat, kalau dia nggak adil, tidak bil adil, tidak dengan adil perilakunya, karena mau ngitung material rugi, sing tamu biasa dikai sego jagung karo gereh harus sambel, sing VIP ingkung. Umpamanya begitu, itu kan nggak adil. Tapi kalau dalam terapan batin, terapan kehidupan kita, saat kita oleh Allah telah diberi akal untuk berpikir, diberi telinga untuk dapat mendengar, saat kamu itu hanya mendengar, tapi tidak menyimak, saat kamu melihat, tapi tidak mencermati, maka kamu sesungguhnya tidak adil terhadap diri kamu sendiri. Parahnya lagi, meripatmu poran delok po, gitu. Orang lain yang disalahkan. Itu bil adil. Jadi menghitungnya kepada ke diri kita. Kemudian inallah ya'muru bil adil wal ihsan, dan berbuat baik. Ihsan itu tidak sekedar perbuatan khair, perbuatan baik. Ihsan itu pada saat kita menyuguh, kita juga berpikir, bagaimana jika saya menjadi dia? Bagaimana jika saya menjadi tamu? Pada saat bagaimana seandainya saya itu jadi bupati, terus disuguhi nganggu selang, kon ngombe lewat selang. Betapa sakitnya gitu. Jadi biisan itu pandang sudut dari kita dan pandang sudut dari lawan kita. Kita juga memiliki pertimbangan untuk melakukan sesuatu. Kita juga berpikir perspektif, pertimbangan orang yang berkomunikasi dengan kita, keinginan orang lain. Ya seperti kalau Anda menjual, ngeduli orang nganggo perilaku ihsan, nggak nganggo perilaku baik. Sing penting kowe iki iso gawe jajan, sing penting kowe iso gawe klambi, kan gitu. Tapi tidak pernah memperhitungkan metode, tidak pernah menggunakan jajan sing disenengi masyarakat apa ya, sing dibutuhke masyarakat apa ya. Karepe dhewe. Akhirnya gak enek sing payu. Terus kemudian nesu-nesu karo masyarakat, nesu-nesu karo wong sing ternyata dia lebih memilih warung sebelah. Nesu-nesu. Matamu kok gak ndelok. Aku ya bakul jajan gak tau mbok tukoni. Itu berarti perilakunya enggak ihsan. Jadi ihsan bukan perilaku hanya berbuat baik, monggo, silakan, pangapunten. Itu adab akhlak. Jadi ihsan di sini juga perilaku beberapa pandang sudut. Orang kalau sudah tidak memiliki perilaku ya'muru bil adil wal ihsan, nggak iso melebur. Orang yang karepe dhewe. Kamu liburan, kamu harus punya perilaku ihsan. Orang yang punya perilaku ihsan itu tahu tujuanmu hidup itu apa.
perbuatan yang kamu lakukan itu akan memiliki dampak merusak terhadap diri kamu, otak kamu, sosial kamu, dan menghilangkan kepercayaan orang lain, bahkan kepercayaan Tuhan kepada kamu. Atau tidak perbuatan itu, upama. Saat kamu liburan, kemudian kamu ketemu teman, menawari upama itu miras, minuman keras. Apa tuh minuman keras itu? Minuman yang cendolnya itu adalah kerikil. Kerikil, beling, pasir, watu, itu minuman keras. Hanya sekedar kamu itu karena nggak enak dengan teman kamu, hanya sekedar partisipasi, sehingga kamu minum. Kamu mengikuti pandang sudut teman kamu, karena kamu nggak enak. Ini bukan perilaku ihsan. Perilaku ihsan itu perilaku yang kamu itu pertama mengetahui diri kamu itu siapa. Kamu siapa? Kemudian saya ini hambanya Allah, saya fakir, saya ini ingin untuk menjadi orang baik, saya tidak ingin tertolak sebagai hamba Tuhan, saya tidak ingin menjadi orang yang rusak amal-amal perbuatan baik saya oleh rusaknya perilaku. Saya ingin menjadi orang yang amanah. Faktanya saya juga sulit menjadi amanah untuk perilaku ini. Kesadaran ini akan kemudian menjadi benteng kamu. Kamu harus nyaman menjadi diri kamu, menjadi orang baik. Kamu harus nyaman ini gitu. Aman menjadi diri kamu. Kalau kamu nggak bisa nyaman terhadap diri kamu akan mudah meluntir, kamu akan mudah muntir, kamu akan mudah munting, mudah terpengaruh. Minuman keras, perzinahan, pacaran kebablasan. Orang yang mudah terkena arus, kamu harus tahu, orang yang mempengaruhi buruk terhadap perilaku kamu, yang kamu ingin mencoba menjadi baik, tapi ada pengaruh yang buruk. Kamu yang kena pengaruh namanya kamu pecundang. Ya. Yang mempengaruhi kamu itu namanya pengecut. Orang yang membuli suka mengolok orang lain, itu pecundang. Kalau kamu ikut-ikutan untuk ikut mengolok supaya berperilaku kepada hanya sekedar untuk supaya mendapatkan simpatik orang yang kamu anggap, karena kowe nek iso melu mbuli disangoni upamane begitu. Karo temanmu yang memiliki sangu luwe, dia punya orang yang nggak disuka, kemudian kowe melu ngerasani, namanya kamu pecundang. Sedang bonggolnya yang memang dia tuh suka mengolok, itu namanya pengecut. Orang semacam itu cirinya pasti pengecut. Hanya tampaknya saja dia baik. Sebenarnya pengecut. Kita sering nggak sadari. Walaupun faktanya kebanyakan orang kan begitu kan. Mudah larut loh. Mau ngajak berbuat baik itu angel. Sulit. Tapi kalau mempengaruhi negatif itu kan gampang. Kalau seandainya ngajak kebaikan itu mudah, kamu nek sholat,
Kamu nek ngrungokne pengajian, kamu di kelas, kalau seandainya ngajak itu adalah menyenangkan, itu katakanlah demikian, berbuat baik, mengajak berbuat baik itu menyenangkan. Sebuah organisasi nggak akan rumit, nggak akan runyi. Gitu. Karena orang itu mau nyaman di sebuah komunitas, berbuat baik, mendorong, mensupport, gitu. Ikut mengontrol bagaimana keadaan pondok, bagaimana keadaan santri, untuk komunikasi. Umpamanya begitu. Seandainya nasihat, seandainya ajakan baik, benar dan ihsan itu menyenangkan, unsur manajemen sudah melakukan itu. Karena bukti ini kan nggak nyenengke gitu lah. Bodoh-bodoh gak senengnya meneng kabeh kan begitu. Kan akhirnya kan begitu. Makanya tergantung diri kita. Ini nggak nyindir loh ya. Ini ngelok ke. Contoh saja. Nek ketepatan bener, ini hanya drama. Nah, jenis sinetron kan begitu. Nek ketepatan bener ternyata tidak banyak yang terlibat, hanya formalitas, ini hanya drama. Itu hanya ketepatan saja. Nek ternyata bener, nek ternyata enggak bener, ya ini hanya halusinasi. Santai aja. Saking santai ini ya wes. Jadi yang dibutuhkan seseorang itu bukan masalah. Orang itu kalau kowe ki nek dikontrol, perilakumu itu dikontrol kayak gitu. Kowe lah pegel lah. Pegel lah. Bahasa Indonesianya apa? Marah. Kecewa apa? Jadi aktivitas kita yang dikontrol aja kan pegel, nesu, gak nyaman, geding. Seandainya ada ustadz sing senengane ngontrol, sidik wis disalahke, ngene wis salah, ngene salah. Tapi maunya kan juga tertib. Engko nek enek membuat survei, siapa ustadz yang paling kamu benci? Siapa ustadz yang paling kamu sukai? Nanti yang muncul, sing sering munggah, sing ngontrol kamu berlebihan, sing paling kamu senengi adalah saat kamu berbuat apapun, ustadz itu mau mesem. Ya enggak? Terus itu adil enggak? Kamu telah berbuat adil enggak? Kan gitu. Enak penghargaan guru favorit. Nanti yang kepilih itu yang tidak pernah terlibat, kamu berbuat salah kayak apapun mengguyu. Terus itu kamu ceritakan, saya senang dengan dia, saya tuh ngapain ngelok ke saya, dia diem, saya nggak berangkat sholat, dia diem, saya pada saat sekolah saya tidur, dia diem, saat saya di kelas saya itu ketiduran, dia diem, bahkan saat saya itu harus mengerjakan tugas gak pernah saya selesaikan, dia diem. Saya senang banget dengan ustadz itu. Begitu kan? Terus bagaimana adilnya?
untuk membuat lingkungannya itu adalah nyaman, kamu ingin lingkunganmu itu terbentuk dengan baik, kamu akan menjadi manusia pembohong. Pada saat kamu sering keluar-keluar membuat satu perilaku baik kepada lingkungan, tapi ternyata keluarga kita sendiri tidak pernah harmonis, itu adalah bohong.